Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini seperti biasa saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Wilfer, Wiluna juga Vero Pramasta. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab tentang mereka dan saya sudah memilih beberapa yang mungkin akan kita bahas di kemudian hari. Dan hari ini saya akan memilih satu pertanyaan ataupun request yang sudah masuk di sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Wilfer, Wiluna juga Vero Pramasta. Jadi ada request ataupun pertanyaan yang kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana status Natasha Wilona saat ini? Karena ini ya, yang request ini mengaku sebagai fansnya Vero Pramasta dan takut kalau misalkan ternyata Wilona itu sudah ada pria idaman lain dan menyakiti hati Vero. Jadi yang ditanyakan adalah kira-kira bagaimana nih status dari Natasha Wilona saat ini ya. Langsung saja kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan menggunakan media kartu tarot, dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita akan mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya, ataupun juga gelas ataupun juga piala. Di sini terlihat ada sepasang ya, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, dan di atas ini ada simbol ataupun gambar ekor singa ya, hanya mukanya saja tapi memiliki sayap dan berwarna merah. Di kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa untuk saat ini sepertinya seorang Natasha Wilona ini masih fine-fine saja dengan apa yang dia jalani saat ini. Jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwa saat ini saya sedang sendiri ya, kalau misalkan mengatakan seperti itu ya, itu berarti adalah sebuah kejujuran, itu adalah sebuah pernyataan yang sah dari seorang Natasha Wilona. Tapi di sini juga terlihat bahwa ada seseorang yang mungkin mencoba untuk mendekati Natasha Wilona. Apakah itu juga salah satunya adalah Vero Pramasta? Kalau menurut saya ini bisa saja terjadi. Salah satunya adalah Vero Pramasta. Dan di sisi lain ya, di sini kalau misalkan ini adalah seorang Vero Pramasta yang memang dekat dengan Natasha Wilona, mungkin ada lambang di sini ya. Tadi teman-teman melihat ada lambang yang ada di atas ini, dan lambang ini saya lebih melihat bahwa memang ada orang lain yang memang ingin mendekati seorang Natasha Wilona. Tapi mendekati di sini dalam arti adalah ya mungkin hanya sebatas ingin dekat, bukan kemudian langsung ingin memiliki, itu tidak. Karena saya lihat Natasha Wilona ini orangnya itu cukup berhati-hati untuk menentukan pilihan. Jadi kalau misalkan tidak kenal lama ataupun juga tidak dekat gitu ya, dia itu juga sepertinya akan lebih ini ya, menjaga lah, jangan sampai nanti ada huru hara ataupun desas-desus yang tidak sedap. Karena takutnya kalau misalkan saat ini kan sedang digosipkan CLBK ataupun balikan sama Vero Pramasta. Jangan sampai berita yang saat ini seperti
yang kita tahu ya, yang kita tahu memang dekat dengan Verrell Bramasta, kemarin pulang liburan, kemudian juga ada tanda-tanda yang lain tentang mereka berdua, kemudian ada huru-hara yang mengatakan bahwa ada yang dekat nih ataupun ada yang mendekati seorang Natasha Wilona. Kemudian Natasha Wilona seperti welcome ataupun mengiyakan ya, meskipun Natasha Wilona ini adalah karakter yang sangat fun, kemudian juga tidak memilih ya, bukan seorang yang memilih memilah kalau misalkan dalam sebuah pertemanan ya, ataupun kalau misalkan diajakin collab sama siapa, dia juga termasuk cukup welcome kalau menurut saya. Jadi kalau di sini lebih condong kepada ada yang mungkin mendekati Natasha Wilona, tapi dia itu tidak terlalu memperdulikan, dia masih fokus untuk hal yang lainnya saja. Tapi di kartu yang pertama ini saya lebih melihat sosok dari Verrell Bramasta yang muncul di urutan yang paling depan. Next kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada Ace of Swords ya, terlihat ada gambar pedang di sini ya. Dan di kartu yang pertama tadi saya mengatakan bahwa ada orang lain yang mungkin ingin mendekati seorang Natasha Wilona. Tapi di kartu yang kedua ini menunjukkan bahwa Natasha Wilona ini sebenarnya sudah ada feeling dengan salah satu pria yang menurut dia ini adalah sosok yang mungkin terdekat saat ini, kemudian juga sosok yang mungkin bisa menjadi pendamping di kehidupan selanjutnya. Dan di sini saya lebih melihat bahwa sosok Verrell juga muncul dan tidak menutup kemungkinan bahwa yang dimaksud ini adalah seorang Verrell Bramasta, karena beberapa kesempatan yang lalu mereka berdua itu lebih sering bersama. Itu bisa menjadi sebuah indikasi yang bagus ya, khususnya untuk para Will Ferrell lovers, karena beberapa kesempatan yang lalu mereka itu liburan, kemudian juga sering bersama, tanda-tanda bahwa mereka itu masih memiliki perasaan yang sama, masih saling sayang satu sama lain itu masih terlihat. Dan bahkan ada yang mengatakan mereka itu sudah CLBK, udah balikan dan lain sebagainya. Tapi di sini saya lebih melihat bahwa sosok dari Verrell ini sepertinya memang sudah menjadi orang yang spesial untuk dia. Jadi kalau misalkan ada yang mendekat, ada yang mungkin mencoba untuk ya PDKT lah, kalau misalkan bahasa sekarang gitu ya, PDKT dekat sama dia, itu ya dianggap sebatas ya teman aja lah, bukan kemudian langsung mengistimewakan, itu tidak. Karena Natasha Wilona ini suka dengan proses ya. Kita tahu bagaimana proses Natasha Wilona dengan Verrell Bramasta, pertemuan mereka, kemudian bagaimana kenal sampai dekat seperti saat ini, itu memerlukan proses yang cukup panjang. Jadi cukup dangkal rasanya kalau misalkan ada orang yang baru ataupun yang baru aja kenal ya, kalau misalkan pengen PDKT sama Natasha Wilona itu kemudian langsung diiyakan, itu sepertinya kurang pas lah. Jadi lebih positive thinking saja kita. Next kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini ada kartu King of Cups ya, ada seorang raja di sini, dan langsung saja akan saya ambil kesimpulan ya, karena ini cukup menarik nih. Dan di kartu yang pertama saya mengatakan bahwa sepertinya ada orang lain selain Verrell Bramasta yang ingin dekat sama Wilona ya, tapi Wilona sendiri juga sudah memiliki keteguhan hati bahwa dia itu memiliki prinsip tentang bagaimana memilih laki-laki ataupun juga pasangan hidupnya. Dan di kartu yang ketiga ini ada King of Cups ya, raja. Jadi dia itu sudah merasa bahwa sosok yang satu ini yang benar-benar dia gadang-gadang menjadi seorang yang spesial di hatinya, itu memang sudah benar-benar paten, sudah benar-benar ini adalah salah satu kandidat yang benar-benar nomor satu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Wilona dengan Verrell itu sudah dekat, kemudian juga memiliki perasaan yang sama, saya rasa memang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya juga apakah ada orang lain yang ingin mendekati Natasha Wilona, saya rasa ada yang seperti itu. Tapi juga kita harus lebih positive thinking. Mendekati bukan berarti kemudian langsung aja dihajar kemudian jadian gitu, enggak seperti itu. Natasha Wilona itu orang yang
sangat menyukai proses ya, seperti yang saya bilang tadi, proses bagaimana dia bertemu dengan Verrell Bramasta, kemudian juga proses bagaimana dia itu dekat dengan Verrell sampai saat ini, bahkan meskipun mereka putus tapi mereka itu masih memiliki hubungan yang baik. Itu juga sebuah proses yang sangat luar biasa. Jadi saya rasa Natasha Wilona tidak akan mudah untuk bisa menerima orang yang baru ya. Jadi kalau misalkan teman-teman khususnya Wilfer lovers yang khawatir kalau misalkan Wilona itu didekati dengan orang lain ya, atau pria lain selain Verrell ya, kalian itu doakan saja yang terbaik, doakan supaya mereka berdua itu memang berjodoh. Karena meskipun mau bagaimanapun, kalau misalkan sudah jodoh itu mau dipisahkan seperti apapun, ada halangan seperti apapun, pasti akan dipermudah dan pasti akan dipertemukan lagi ya. Jadi doa dari teman-teman semua pastinya akan sangat bermanfaat untuk mereka berdua. Jadi tetap semangat untuk para Wilfer lovers, doa kalian pasti akan sangat bermanfaat untuk Wilona dan juga Verrell Bramasta. Dan itu tadi prediksi untuk Wilfer, semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusianya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.